Kalau tampilan videonya seperti ini, penonton itu bakal nyaman banget nonton video kita. Dari mulai audionya yang jelas, gambarnya yang jelas, tidak silau, tidak gelap, itu bakal bikin penonton itu nyaman menonton video kita. Ini ada hubungannya sama yang namanya jam tayang dan juga subscriber ya. Dimana orang mau bertahan di konten kita kalau kualitas video kita masih belum maksimal. Ditambah lagi audio di dalam video kita mungkin terlalu berisik. Itu akan bikin penonton itu mudah untuk kabur dari video kita. Bagaimana kalau tampilannya seperti ini? Nggak nyaman banget kan untuk dilihat, ya kan? Nah, itu pentingnya kita untuk meningkatkan kualitas video yang akan kita upload ke YouTube. Nah, di video ini saya akan jelaskan gimana cara meningkatkan kualitas video yang akan kita upload ke YouTube dengan menggunakan aplikasi CapCut. Nah, sekarang kita buka aplikasi CapCut. Seperti biasa, untuk kita mulai editing, kita bisa tekan tombol proyek baru, kemudian tinggal ambil video di galeri HP teman-teman, video mana yang akan diedit ya. Misalkan video saya yang ini, kemudian kita tinggal tekan tombol tambah yang ada di kanan bawah. Nah, ini selanjutnya tampilan awal dari aplikasi CapCut-nya ya. Jadi di sini videonya udah kita masukkan. Jadi sebelum kita lanjut, saya sarankan teman-teman nonton video ini dalam posisi full layar ya. Biar nanti apa yang saya jelaskan, tombol-tombolnya itu bisa kelihatan dengan jelas. Ya, jadi silakan tonton video ini dalam full layar. Dan buat teman-teman nanti yang mau join di kelas YouTube saya, linknya ada di deskripsi ya. Jadi sambil nonton video ini nanti bisa kepo-kepo ke link yang ada di deskripsi video saya. Nah, untuk pertama kali di sini videonya masih bahan mentah banget ya. Saya belum memaksimalkan kualitas dari video ini sendiri. Tapi di sini saya edit ini adalah video yang udah lumayan bersih ya. Jadi ini udah nggak ada kata-kata yang salah. Ini udah gabungan dari potongan-potongan video yang sebelumnya. Jadi tips dari saya buat teman-teman yang menggunakan HP untuk melakukan editing video, itu sebaiknya 2 kali ngedit ya. Walaupun kita 2 kali kerja, tapi itu akan lebih bagus ya. Misalkan seperti ini. Misalkan saya kalau ngedit video pertama yang saya edit itu adalah video bahan-bahan mentahnya. Jadi bahan mentahnya itu saya gabung-gabungin dulu semuanya ya. Kemudian kita buang pada bagian yang tidak kita gunakan. Setelah itu saya ekspor dulu tuh. Nah, saya ekspor dulu. Nah, nanti hasil ekspornya itu saya edit ulang gitu ya, untuk edit kedua kalinya. Pada saat kita mengedit kedua kalinya, itu biasanya kan durasinya udah nggak panjang banget kan, karena udah bener-bener bahan inti yang akan kita edit gitu. Nah, misalkan ini bahan intinya yang mau kita edit nih, yang mau kita maksimalin. Apa yang pertama saya lakukan? Yang saya lakukan adalah memberi filter pada video ini. Caranya gimana? Kita tinggal tekan aja di bagian videonya sampai berwarna putih seperti ini ya. Kemudian nanti di bagian bawah kita tinggal geser menu-menunya ya. Kita geser, kita cari pada bagian filter. Ini ada bagian filter. Kita tekan. Kemudian di sini tuh banyak banget ya filter yang disediain sama CapCut-nya. Teman-teman biasanya saya tuh pilih yang ini, yang Clear RL ini ya. Atau kalau teman-teman yang misalkan ngevlog gitu ya, atau di luar, atau untuk wanita, itu cocok banget yang ini ya. Ini kalau tekan filter ini bener-bener berubah warnanya ya. Kelihatan kan? Warnanya berubah banget. Nih kalau untuk cewek nih cocok banget, atau teman-teman yang ngevlog gitu ya di luar gitu. Jadi gambarnya lebih bagus gitu. Nah, karena di sini saya itu syutingnya di dalam ruangan, artinya di sini saya butuh background yang blur ya. Background di belakangnya tuh bisa di blur teman-teman. Jadi kita nggak perlu beli kamera kan, dari aplikasi CapCut ini udah bisa loh kita itu backgroundnya bisa blur gitu. Nah, caranya gimana? Kita tinggal pilih aja nih, efeknya tuh ada yang ini, filternya fokus. Ini ada tulisannya fokus. Nah, kalau saya tekan, nah hasil seperti ini. Jadi di belakangnya itu ngeblur ya. Di belakang background saya tuh ngeblur. Jadi di sini kita tinggal sesuaikan aja untuk bagian ininya ya, tingkat blurnya sesuaikan. Jadi semakin ke kiri dia semakin jelas gitu ya. Nah, di sini saya misalkan pakai yang 50 aja ya, persentasenya misalkan di 50. Kalau udah, kita tinggal checklist ya. Tinggal checklist di bagian ini. Oke, itu yang pertama. Saya memberikan filter di video saya. Kemudian yang kedua, kita bisa membersihkan wajah kita lebih bagus lagi ya. Contohnya seperti ini. Kita tinggal tekan di bagian videonya. Kemudian masih di menu yang sama kita geser ya. Di sini ada menu retouch ya. Jadi wajah. Kita tinggal tekan pada bagian ini. Kemudian di sini kita pilih yang wajah. Nah, ini akan ngezoom dia. Jadi wajah kita tuh nanti bisa kita bersihi ya. Kita bersihkan lagi, lebih bagus lagi gitu ya. Di sini ada banyak banget pilihannya. Ini tinggal kita aja, kreatif kita aja masing-masing. Namun di sini saya simple banget. Saya biasanya tuh pilih yang ini, yang halus ya. Saya pilih yang halus. Kemudian untuk persentasenya tuh saya geser misalkan di 35-an lah gitu ya. Nah, ini sesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi kelihatan wajahnya lebih
bersih gitu ya. Di samping itu, sebelum kita lanjut, kita bisa tekan dulu nih, terapkan ke semua. Kenapa? Kita harus pilih terapkan ke semua ini. Tujuannya nanti kalau kita punya misalkan 10 adegan, 10 potongan video pada saat kita ngedit ini, dia udah otomatis bakal ngikut semuanya gitu. Tapi kalau kita nggak tekan terapkan ke semua, nanti cuman satu video yang kita pilih tadi aja gitu. Jadi kita bisa kerja bolak-balik kan, lebih makan waktu gitu. Jadi jangan lupa setiap kita melakukan settingan di dalam aplikasi CapCut ini, terapkan ke semua. Oke, kemudian kita konfirmasi. Sudah, kemudian kita lanjut. Misalkan saya di sini pakai yang pemutih, jadi kita geser lagi. Di situ ada namanya pemutih. Nah, untuk pemutihnya di sini saya misalkan pakai 10. Kita geser 10, kemudian terapkan ke semua dan konfirmasi. Samping itu kita bisa memutihkan gigi ya. Jadi keren banget ya. Kita bisa memutihkan gigi gitu ya. Jadi bisa kita putihkan gigi kita ya. Ini ada gigi putih. Kemudian di sini kita geser, biasanya saya pakai di 30-an. Nah, jadi 30-an seperti ini. Oke, kalau udah kita tinggal terapkan ke semua, konfirmasi, kemudian checklist. Oke, ya. Udah mulai kelihatan ya perbedaannya dari bahan mentahnya tadi ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, ini kita kembali bisa back di sini, tombol kembalinya sebelah kiri bawah. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa mencerahkan lagi ya, menyesuaikan lebih maksimal lagi. Caranya gimana? Kita tekan lagi video kita satu kali sampai berwarna putih seperti ini. Kemudian untuk menunya kita geser. Kita cari yang di sini namanya sesuaikan ya. Di samping kualitas video itu ada sesuaikan. Nah, di bagian sesuaikan ini banyak lagi settingan yang bisa teman-teman maksimalkan di sini. Tuh, banyak banget kan? Nah, biasanya yang saya gunakan adalah pertama adalah kecerahan. Nah, kecerahan di sini ini kembali lagi ke bahan mentah teman-teman ya. Kalau bahan mentahnya itu emang udah bener-bener cerah banget, itu biasanya dikurangin gitu ya, jangan ditambahin gitu. Nah, di sini kan punya saya ini udah lumayan cerah nih ya, jadi saya biasanya itu saya kurangin ya. Saya kurangin misalkan -3 atau -4, jadi biar agak gelap gitu. Kalau gini terlalu gelap banget kan. Nah, jadi saya kurangin sedikit, misalkan di -4. Jadi nggak terlalu silau, nggak terlalu cerah gitu ya. Kemudian sama seperti tadi, tinggal terapkan ke semua. Nah, diterapkan ke semua klip. Habis itu kita geser lagi, kita pilih kontras. Nah, untuk kontras ini berlawanan biasanya. Saya menggunakan di 3 atau 4 atau 5 gitu ya. Kemudian terapkan ke semua. Jangan lupa untuk terapkan ke semua ya, biar nanti semuanya ngikut tuh, semua adegan yang akan kita edit gitu. Kemudian kita lanjut di bagian ini. Di bagian sebelah kiri itu ada pertajam. Nah, kita bisa mempertajam gambar di dalam video kita. Kita tekan pertajam. Di pertajam ini biasanya saya ningkatin sampai ke 15-an. Nih. Oke, 15, kemudian terapkan ke semua. Oke, sudah diterapkan. Kemudian kita masuk lagi ke kejernihan. Ya, di sebelahnya ini ada kejernihan. Untuk bagian ini saya naikkan di 20. Jadi semakin kesini tuh semakin bersih sebenarnya. Tuh baju-bajunya kita tuh ya, itu akan semakin bagus gitu. Nanti teman-teman bisa cobain. Nah, di sini saya pakai misalkan di 20-an aja. Kemudian terapkan ke semua. Oke, sudah diterapkan. Kemudian kita checklist. Hanya itu yang saya setting, tapi kalau teman-teman masih pengen setting yang lain, ya silahkan ya, sesuaikan dengan bahan mentah teman-teman ya. Kita checklist. Oke, sini. Ini kalau kita putar, ini saya bisukan dulu ya audionya. Saya bisukan audionya. Kalau kita putar, dia agak lambat gitu ya. Ya agak nge-lag gitu, nggak masalah gitu. Nah, makanya tadi di awal saya katakan, ketika kita mau memaksimalkan kualitas video kita, usahakan itu emang bener-bener bahan yang udah bersih dari potongan-potongan bahan mentahnya, bahan yang nggak berguna gitu ya, atau kita salah ngomong gitu. Jadi biar nggak terlalu berat gitu. Jadi yang kita editnya emang bener-bener bahan intinya, bahan inti tapi belum kita maksimalin nih kualitas videonya, gitu ya. Nah, jadi ini emang agak lambat nggak apa-apa, tapi nanti setelah kita ekspor dia tuh juga akan normal gitu ya. Apakah cukup sampai sini? Tidak ya, saya masih ada settingan lagi untuk lebih memaksimalkan konten kita. Caranya gimana? Kita tinggal tekan lagi di bagian videonya. Kemudian di bagian menu bawah, sama seperti tadi kita geser. Kita pilih pada bagian kualitas video. Nah, ini bagus banget nih. Tekan kualitas video. Nah, di sini kita pilih yang kualitas gambar HD. Seperti ini. Di sini akan kelihatan di pojok kiri ada proses nih. Nah, kalau kita tekan, kelihatan nih prosesnya 90%. Jadi kita tunggu proses ini sampai 100%. Nah, nanti kalau sudah 100%, dia akan diterapkan tuh ya, gambar menjadi kualitas HD. Akan lebih bagus tuh gambarnya ya.
Di sini teman-teman bisa lihat nih. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, nah ini kualitas gambar 100%, proses kualitas gambar sudah selesai. Oke, sampai sini kita kalau coba apply ya, itu juga nge-lag deh ya. Nih, tidak ada masalah. Nah, tapi nanti setelah kita ekspor itu akan normal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, udah ada kodenya di sini ya. Di sini kita lihat ada tulisan kecil HD ya. Tuh, jadi sampai di sini saya udah cukup nih. Biasanya saya sampai sini aja untuk memaksimalkan kualitas video dari yang syuting kita gitu ya. Nah, lalu selanjutnya gimana? Selanjutnya kita sebelum ekspor videonya itu kita cek lagi untuk resolusi. Nah, di sini ada resolusi 1080. Untuk resolusi ini itu biasanya CapCut akan menyesuaikan dengan bahan mentah kita pada saat syuting. Kalau kita syuting kamera HP kita memang udah kita setting 1080 dan 30 fps, itu biasanya CapCut-nya langsung ngikutin gitu. Tapi kalau settingan kita 720, dia juga akan ngikutin 720 gitu. Ya, itu kalau kita pakai CapCut gitu. Terus di sini ada perbedaan. Kalau kita turunkan, misalkan turunkan jadi 720, itu size-nya berkurang. Di bawahnya ada tulisannya perkiraan ukuran file 60 MB ya. Kalau kita setting jadi 1080, itu naik ya, jadi 72. Kemudian kalau kita setting 4K gimana? Gitu ya. Misalkan setting 4K, naik lagi tuh jadi 180 MB. Nah, apakah bisa kita setting menjadi 4K gitu ya? Menurut saya itu bakal pecah ya. Kenapa bakal pecah? Karena kita terlalu memaksa resolusinya gitu. Karena resolusi maksimal dari HP kita aja udah kita setting 1080 gitu kan. Jadi kalau kita paksa di CapCut-nya jadi resolusi 4K, itu filenya akan lebih besar, itu yang pertama. Yang kedua, hasilnya nggak maksimal karena memang kita memaksakan kualitas yang ada untuk lebih meningkat lagi gitu kan resolusinya. Tapi kalau kita turunkan, misalkan resolusi bawaan HP kita tuh memang kamera settingan kita 1080 nih, tapi di CapCut kita turunin 720 biar filenya agak kecil gitu. Itu bisa banget ya. Itu bisa banget karena memang bahan mentahnya kan 1080 gitu. Nah, di sini saya ngikutin dari CapCut-nya aja karena bahan mentah saya 1080 30 fps, saya ngikutin dari CapCut-nya aja. Nah, kemudian di sini langkah terakhir ya kita kayak biasa ya, kita tinggal ekspor aja di bagian ini di pojok kanan untuk menyimpan videonya ke dalam galeri HP kita. Nah, ketika teman-teman menekan tombol ekspor dan ternyata disuruh bayar oleh CapCut-nya, ya itu wajar ya. Karena fitur-fitur yang saya jelasin tadi di aplikasi CapCut ini semuanya fitur itu yang fitur CapCut Pro atau CapCut yang berbayar. Dan menurut saya kalau kita mengeluarkan uang untuk kebutuhan konten kita itu nggak ada salahnya ya, karena itu kan balik lagi ke kita, nanti kualitas konten kita akan lebih bagus gitu ya, walaupun kita mengeluarkan sedikit uang untuk membeli CapCut yang Pro ini gitu. Dan ini juga kita akan bisa beli tuh satu bulan tuh berapa ya, sekitaran 100-an gitu ya satu bulan, tapi kan kita bisa ngedit berkali-kali, kualitas konten kita akan lebih bagus lagi. Dan bahkan teman-teman nanti kalau membayar menggunakan aplikasi CapCut Pro ini ada banyak banget fitur yang bisa digunakan gitu ya. Jadi kayak leluasa kita dalam mengedit gitu. Kita bisa mengeksplor imajinasi kita dalam mengedit ya. Jadi kita bisa lebih bagus lagi kontennya gitu. Nah, di sini karena saya sudah menggunakan aplikasi CapCut yang versi berbayar atau CapCut yang versi Pro, maka di sini langsung saya simpan videonya dengan menekan tombol ekspor. Nah, sambil nunggu ini teman-teman nanti bisa cek ya link yang ada di deskripsi video saya. Di situ udah saya sediakan ada link pendaftaran untuk join di kelas YouTube saya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar YouTube dari nol atau mau konsultasi langsung dengan saya selama 1 jam, itu kelasnya sudah saya sediakan. Link kelasnya nanti ada di deskripsi. Kalau teman-teman bingung gimana cara buka deskripsi video ini, tinggal tekan aja judul videonya 1 kali. Nanti di situ ada link atau tulisan berwarna biru, itu bisa ditekan. Nah, disitulah informasi lebih lengkap tentang kelas YouTube saya. Jadi silahkan teman-teman yang mau join di kelas YouTube saya, linknya ada di deskripsi ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.